Gereja Kristen Jawa Pekalongan. Kami mengucapkan selamat datang pada semua warga maupun simpatisan yang pagi hari ini sudah bersedia untuk mengikuti ibadah. Ibadah pada pagi hari ini akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Alfius Sugidi dari Gereja Kristen Jawa Purbo dengan tema persahabatan bukan permusuhan. Bapak Ibu, marilah kita bersama-sama mengambil saat hening. Saat hening dipersilahkan. Saat hening selesai, marilah Bapak Ibu kami undang untuk bangkit berdiri. Kita mengawali ibadah pagi hari ini dengan bersama-sama memuji nama Tuhan dari Kidung KPJ 2, bait yang pertama, mulia-mulia namanya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita masuki ibadah ini dengan pengakuan pertolongan kita adalah Tuhan yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya, dan yang setia menepati janjinya, janji keselamatan yang telah dinyatakannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, minggu ini kita masuk pada Minggu Prapaskah yang ketiga dengan tema khotbah persahabatan bukan permusuhan. Tema ini mengajak umat untuk membangun dan mewujudkan persahabatan dengan sesama dengan keberagamannya. Marilah kita bersama-sama
untuk memuji nama Tuhan dari NKB 3 bait 1. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama mengakui segala dosa dan kekurangan kita di hadapan Tuhan di dalam doa saya. Kami sehari-hari masih banyak sekali melaksanakan ataupun melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Kami sering menipu akan Tuhan, kami sering berbuat dosa di hadapan Tuhan, dan berbuat kembali. Tamu Tuhan, kami percaya Tuhan akan mengampuni segala dosa-dosa kami. Kami mohon ampun ya Tuhan. Kami mengakui segala kekurangan dan dosa kami di hadapan-Mu. Dan kami percaya hanya Engkaulah, hanya di dalam nama Yesus Kristus sajalah kami semuanya akan dapatkan pengampunan. Oleh sebab itu Tuhan, kami serahkan semua hidup kami, semua kekurangan kami di hadapan-Mu, sehingga kami Engkau layakkan untuk menghampiri tahta-Mu. Tuhan, sekali lagi, ampunkanlah dosa-dosa kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami mohon. Terima kasih Tuhan. Amin. Marilah kita bersama-sama menyanyikan nyanyian pertobatan dari KJ 467 bait yang pertama. Tuhanku bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku dan kehendakku jadi panduku, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita berdiri, kita terima berita anugerah dari Tuhan. Sebagaimana yang ditulis di dalam Yohanes 15 ayat yang ke-13 dan 14.
Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Marilah kita bersama-sama menanggapi berita anugerah itu dengan menyanyikan nyanyian syukur Kidung Jemaat 58 bait 1. Kita siapkan hati kita siapkan seluruh keberadaan kita untuk mendengar sabda Tuhan pada saat ini. Dan mari kita bersama-sama mohon pertolongan Roh Kudus. Ya Allah, kini umat-Mu datang kepadamu. Bersyukur atas penyertaan-Mu, sehingga umat-Mu boleh selamat sampai di tempat ini. Saat ini umat-Mu ingin mendengar sabda-Mu, sabda yang sudah tersedia di hadapan kami. Kami mohon Roh Kudus menerangi kami, menolong kami, sehingga firman yang kami baca tidak hanya sekedar menjadi bacaan, namun akan menolong, menuntun kami untuk menjalani hidup sesuai dengan panggilan kami sebagai anak-anak. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bacaan firman Tuhan pada saat ini dari Yohanes 4 ayat 5 sampai 21, dilanjutkan ayat yang ke-34 sampai 42. Yang demikian. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12 siang. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan.
Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum. Niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan padamu air hidup. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub, yang memberikan sumur ini kepada kami, dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya? Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Kata perempuan itu padanya, Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datanglah ke sini. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus padanya, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalem tempat orang menyembah. Kata Yesus padanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kata Yesus kepada mereka, Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya, dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal, sehingga penabur dan penuai sama bersukacita. Sebab dalam hal ini benarlah peribahasa, yang seorang menabur dan yang lain menuai. Aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan. Orang-orang lain berusaha dan kamu datang memetik hasil usaha mereka. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan-perkataan perempuan itu yang bersaksi. Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus,
mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal pada mereka. Dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya, dan mereka berkata kepada perempuan itu, "Kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar dia dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia." Dan setelah 2 hari itu Yesus berangkat dari sana ke Galilea, sebab Yesus sendiri bersaksi bahwa seorang nabi tidak dihormati di negerinya. Demikianlah sabda Tuhan, diberkatilah kita yang mendengar dan melakukan sabdanya di dalam laku keseharian kita. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Lama tidak berjumpa dengan saya. Bagaimana kabarnya? Baik-baik saja? Sehat-sehat? Sehat. Sehat itu harganya mahal, maka memang sehat itu perlu diupayakan, kemudian juga perlu dipelihara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai makhluk sosial manusia tentu membutuhkan sahabat dalam hidupnya. Maka perlu bahkan penting kemudian dibangun persahabatan. Karena dengan adanya persahabatan, tentu persahabatan yang baik atau yang sejati, manusia yang satu dengan yang lain itu dapat merasakan bahwa dirinya adalah bagian dari kebersamaan hidup. Juga dapat merasakan bahwa dirinya sebagai manusia itu dimanusiakan. Nah, pertanyaannya persahabatan yang baik atau yang sejati itu bagaimana? Itu yang perlu kita renungkan. Karena banyak yang namanya relasi-relasi kemudian mengatasnamakan persahabatan. Misalnya persahabatan karena sama kedudukannya, sama profesinya, sama usianya, sama budayanya, kemudian bersahabat. Contoh lain, persahabatan supaya dihormati, supaya dihargai, supaya bisa diterima keberadaannya, supaya dapat keuntungan, kemudian bersahabat. Ada satu lagi yang menurut saya justru itu yang harus dibangun, juga diwujudkan, yaitu persahabatan walaupun. Maksud saya walaupun itu tidak sama, artinya beda.
Walaupun beda suku, beda budaya, beda profesi, beda hobi, beda kepentingan, dan seterusnya, tetapi tetap bersahabat. Persahabatan yang walaupun ini tentu tidak mudah untuk dibangun, untuk diwujudkan. Karena kecenderungan manusia ketika bersahabat seperti yang kedua tadi. Karena supaya. Jadi sekali lagi yang persahabatan yang walaupun ini tidak mudah. Apalagi di zaman yang semakin maju, teknologi yang semakin canggih, budaya masyarakat yang sudah cenderung geser, yaitu cenderung individualistis, di mana ego kemudian begitu menguasai hidup manusia, yang akhirnya kemudian enggan berbagi. Juga kemudian muncul pemikiran-pemikiran lawan dan kawan, curiga itu sangat mempengaruhi terbangunnya persahabatan yang walaupun itu. Kalau persahabatan yang walaupun persahabatan yang jati itu sulit. Lalu sebagai pengikut Tuhan Yesus, apa yang mau kita perbuat? Apakah kita mau berdiam diri dengan dalih, kenapa sih hidup kok repot-repot? Cari yang mudah-mudah saja. Ingat saudara-saudara, Tuhan menempatkan kita di dunia ini bukan untuk menjadi orang yang gampangan, orang yang mudahan, dan juga bukan untuk hanya menikmati kemudahan-kemudahan. Karena itu kalau kita mengingat apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, bahwa kita itu diutus ke dunia ini seperti domba di tengah-tengah serigala. Itu artinya bahwa kita di tengah-tengah dunia ini bukan hanya untuk enak-enak. Bukan hanya untuk senang-senang. Tetapi ada tugas panggilan yang harus kita emban. Atau mungkin kemudian kita juga, wah kalau begitu, ya harus main rame-rame. Juga tidak. Sekalipun itu sulit untuk dibangun, untuk diwujudkan, tetapi kita itu kawan sekerja Allah. Allah hadir di dunia
untuk membangun relasi, memulihkan relasi yang sudah rusak dalam diri Yesus Kristus. Sebagai kawan sekerja Allah sudah semestinya. Kalau kita ikut ambil bagian dalam membangun relasi itu, yaitu dalam wujud persahabatan. Itu yang mesti kita lakukan, mesti kita jalankan. Sekali lagi, sekalipun itu tidak mudah. Tapi ya itulah salah satu tugas panggilan kita. Lalu bagaimana caranya? Mari kita belajar dari bacaan kita hari ini. Kita belajar dari sahabat sejati kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Artinya kita jangan sampai kemudian khawatir, kita kemudian lokro, kita kemudian semplah karena sulit membangun persahabatan yang sejati itu. Karena kita punya sahabat yang sejati, yang sungguh sejati. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita hari ini Yohanes 4. Kalau mau dibaca sebenarnya akan lebih lengkap dari ayat 1 sampai ayat yang ke-45. Tapi saya sendiri tidak tahu ini dari tim penulis kok hanya diambil 5 sampai 21, kemudian 34 sampai 42, walaupun tadi saya membaca sebenarnya mau sampai 45. Kita belajar mari. Itu berbicara tentang percakapan Tuhan Yesus dengan perempuan Samaria di pinggir sumur Yakub. Peristiwa itu terjadi ketika siang hari. Waktu itu Yesus habis menjalankan misinya, berkarya kemudian letih dan juga haus, kebetulan melewati daerah atau kota Samaria itu. Nah, dalam percakapan tersebut kalau kita memperhatikan dengan sungguh-sungguh ada 2 hal yang patut kita gumulkan agar kita dapat membangun dan mewujudkan persahabatan yang sejati namun tidak mudah itu lagi. Yang pertama kita akan melihat hubungan orang Yahudi dengan Samaria. Di dalam ayat yang ke-9 di dalam kurung itu ditulis sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jadi orang Samaria dan orang Yahudi itu sebenarnya satu keturunan, yaitu keturunan Yakub atau Israel. Namun demikian sudah ratusan tahun bermusuhan secara turun-temurun. Hal itu disebabkan karena pada waktu Yehuda membangun Bait Allah,
orang-orang Samaria atau suku, dua suku ya. Ini Israel Utara dan Samaria itu ibu kota Israel Utara. Ini tidak mau membantu. Yang kedua, orang Samaria ini sudah bercampur. Karena itu orang Yahudi kemudian menganggap orang Samaria itu sudah tidak murni. Orang Samaria itu sudah tidak layak menjadi bagian dari orang Yahudi dan mengklaim orang Samaria tidak pantas mendapat keselamatan. Padahal Tuhan Yesus secara manusiawi adalah keturunan orang Yahudi. Alkitab menyebut Mesias anak Daud. Itu secara manusiawi. Nah, karena itu perempuan Samaria merasa terkejut seakan tidak percaya ketika Tuhan Yesus meminta air padanya. Dan perempuan itu berkata, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang kita lakukan ketika kita meminta sesuatu kepada orang lain kemudian kita ditolak? Mungkin kita marah. Mungkin kita juga kemudian tidak melanjutkan. Tetapi kalau kita melihat di sini, ternyata Yesus sekalipun secara tidak langsung sudah ditolak oleh perempuan Samaria itu, Yesus tidak kemudian undur. Tetapi Yesus tetap memperhatikan perempuan Samaria itu. Bahkan melanjutkan, ia justru mengajar tentang karunia Allah. Yang selama ini diklaim hanya untuk orang Yahudi oleh orang-orang Yahudi. Yang selama ini diklaim bahwa keselamatan itu hanya di Yerusalem. Sehingga orang menyembah Tuhan hanya di Yerusalem. Dan itu yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Kemudian yang kedua, Tuhan Yesus dengan perempuan Samaria. Siapa perempuan Samaria yang dimintai air oleh Tuhan Yesus? Dari percakapan Tuhan Yesus dalam Yohanes 4 ayat 17 dan 18, nyata bahwa perempuan Samaria itu bukan perempuan baik-baik. Andar Ismail, beliau menyebutnya perempuan amburadul, brengsek, tidak berakhlak. Dan itu adalah kenyataannya. Coba kita bayangkan, sudah berkumpul bersama 5 laki-laki, mungkin entah berapa tahun lamanya, satu pun tidak ada yang jadi suaminya. Itu kalau enggak orang brengsek, enggak orang amburadul, jur mau orang apa gitu pertanyaannya. Jelas itu bukan orang baik-baik. Mungkin kalau sekarang ya disebut sebagai pelacur atau orang itu hanya kumpul kebo kalau sekarang.
Karena itu ia pun datang ke sumur Yakub itu tidak sore, tetapi siang hari kira-kira jam 12, Yohanes mencatat. Ini tentu bukan suatu kebetulan, tetapi suatu kesengajaan yang disengaja oleh perempuan Samaria itu. Supaya tidak ketemu dengan orang lain. Saya rasa sekalipun orang itu jeleknya seperti apa moralnya, tidak berakhlaknya itu seperti apa, rasa malu itu tetap dimiliki. Nah, nampaknya perempuan ini juga malu kalau ketemu dengan orang lain. Bahkan mungkin dia juga sudah dikucilkan dari masyarakat. Sehingga dia sengaja datang di siang hari. Karena biasanya perempuan-perempuan Samaria dan yang lainnya kalau datang ke sumur Yakub ini sore hari, bukan siang. Karena mereka habis menggembalakan kambing domba, kemudian datang ke situ menimba air untuk kambing dombanya yang digembalakan. Jadi waktu siang hari apalagi jam 12 tentu itu waktu yang sepi. Ternyata di luar dugaan ketemunya Tuhan Yesus. Sedangkan Tuhan Yesus kita tahu bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan sekaligus manusia yang sempurna tanpa dosa. Betul Bapak Ibu? Betul ya? Yakin Tuhan Yesus manusia yang sempurna? Yakin tidak? Jangan ragu-ragu ya. Tuhan Yesus Tuhan, tetapi juga manusia yang sempurna tanpa dosa. Dan itu harus menjadi keyakinan bagi kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tentu masih banyak hal lagi yang bisa kita gumulkan dari bacaan ini. Tetapi dari dua pergumulan ini kita sudah bisa melihat. Kita sudah bisa mengambil beberapa hal penting agar hidup bersama kita itu bisa kita jalani dengan sungguh-sungguh, dengan semangat persahabatan, bukan permusuhan. Yang pertama, apa yang terjadi dalam kehidupan orang Yahudi dengan mengklaim keselamatan hanya untuk orang Yahudi, orang Samaria adalah orang yang tidak berhak, itu adalah salah satu sikap eksklusif. Sikap yang hanya mementingkan diri sendiri, sikap yang menganggap bahwa dirinya paling suci, paling benar, paling hebat, dan yang lain itu rendah. Karena itu sikap seperti itu mesti harus dihentikan. Kemudian membangun sikap yang inklusif, yang mau membuka diri, mau menghargai. Itu langkah pertama yang bisa kita tempuh. Yang kedua, kita harus menyadari bahwa kita itu hidup di dunia ini bersama dengan orang lain itu beraneka ragam. Sukunya berbeda,
agamanya berbeda, budayanya berbeda, keyakinannya berbeda, dan seterusnya. Aneka ragam. Karena itu kita mesti juga menghormati dan menerima itu. Dan itu pula yang dilakukan oleh Yesus, Tuhan Yesus, kepada perempuan Samaria. Perempuan Samaria orang yang bukan perempuan baik-baik. Tuhan Yesus adalah Tuhan dan manusia yang sempurna. Tetapi Tuhan Yesus mau menghargai, mau menghormati keperbedaan itu. Sehingga terjalinlah komunikasi yang baik. Bahkan kemudian dalam percakapan selanjutnya, orang Samaria itu kemudian menjadi percaya, yang kemudian mewartakan kepercayaannya itu ke orang lain di kota Samaria, dan akhirnya banyak orang menjadi percaya pada Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus itu adalah Mesias, Mesias yang hadir untuk memulihkan relasi dan yang mau bersahabat dengan manusia. Kemudian yang ketiga, dalam kita hidup bersama sering ada konsep atau pemahaman kalau yang lain yang berbeda itu adalah musuh. Karena itu mesti harus diperangi, mesti harus dibabat habis misalnya. Kalau yang lain, entah itu lain atau beda keyakinan, atau beda budaya, atau beda apapun. Dan itu sebenarnya yang memprihatinkan. Karena itu sebagai pengikut Kristus, walaupun itu mungkin sudah menjadi budaya masyarakat. Kalau yang berlainan, yang berbeda itu adalah lawan atau musuh. Sebagai pengikut Kristus kita harus berani merombak pemahaman itu. Kehidupan di luar komunitas kita bukan musuh. Dan sebenarnya memang kita tidak punya musuh. Sekalipun yang ada kita sok dimusuhi. Itu yang ada. Jadi kita mesti harus berani menghapus cara pandang yang seperti itu. Dan kita mengubah cara pandang yang berbeda, yang berlainan adalah lawan, adalah musuh. Kita ubah menjadi cara pandang, semua itu adalah sahabat. Langkah-langkah ini mungkin bisa kita jalani dari keluarga-keluarga kita masing-masing. Dari jemaat. Karena walaupun dalam satu keluarga yang namanya keperbedaan, keragaman itu tetap ada. Dalam kehidupan berjemaat, sekalipun itu label GKJ, itu keperbedaan, keberagaman itu tentu juga ada. GKJ belum tentu semua warganya itu orang Jawa.
Itu harus disadari. Dan dari situ saja sudah terlihat yang namanya keberbedaan, kebersamaan, keberbedaan, keragaman. Nah, itu yang harus kita sadari. Nah, marilah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita membangun persahabatan, bukan permusuhan. Kita lakukan apa yang diteladankan oleh Tuhan Yesus sebagai sahabat kita yang sejati. Kita mulai dari diri kita, dari keluarga kita, dari jemaat, kemudian ke masyarakat, dan seterusnya. Sehingga kehidupan ini menjadi indah. Kehidupan ini menjadi baik. Dan misi Allah untuk menghadirkan kedamaian di dunia ini menjadi terwujud. Tuhan memberkati. Amin. Kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh selesai. Jemaat dimohon untuk berdiri. Marilah kita bersama-sama dengan jemaat di sepanjang zaman dan di segala abad, kita memperbarui pengakuan iman rasuli dengan pengakuan yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Agung, Tuhan yang Maha Kudus, Tuhan yang Maha Kasih, yang telah hadir ke dunia ini dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Kami datang kepadamu kembali dalam doa Tuhan. Kami bersyukur oleh karena Engkau senantiasa mengasihi, memelihara kepada kami. Sehingga hidup kami dari waktu ke waktu, Tuhan cukupkan baik kebutuhan hidup jasmani kami, juga rohani kami. Kami bersyukur kalau atas berkat-Mu itu, kami juga boleh mendapatkan kesehatan, kekuatan, dan keselamatan. Saat ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang mungkin saat ini ada yang menderita sakit. Dimanapun mereka berada, Tuhan kiranya berkenan untuk melawat. Tuhan berkenan untuk menghibur manakala mereka sedih.
Tuhan berkenan untuk memberikan kekuatan. Manakala saudara kami itu dalam kerapuan dan berikan damai sejahtera dalam ketidakpengharapannya. Berikan kemampuan juga kepada jemaat Tuhan yang ada di GKJ Pekalongan ini untuk juga saling memahami, saling mengerti, saling peduli. Sehingga juga setia untuk mendoakan, untuk menjenguk, juga untuk menguatkannya. Kami bersyukur atas firman-Mu pada saat ini, yang mengingatkan akan jati diri kami sebagai orang-orang yang telah Engkau selamatkan, sehingga kami pun mesti mewujudkan keselamatan itu melalui persahabatan kami. Baik kami bersahabat dengan sesama kami dan juga bersahabat dengan Tuhan. Karena Tuhan lebih dahulu membuat kami menjadi sahabat Tuhan. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang jemaat GKJ Pekalongan ini. Tuhan memberkati pekerjaan mereka, sehingga mereka dengan sukacita menjalani pekerjaan pemberian Tuhan. Dan oleh karena kesukacitaan itu mereka akan menjadi tekun. Dan pada akhirnya akan menghasilkan buah yang baik. Seiring dengan berkat-Mu itu, mampukan jemaat-Mu pula untuk senantiasa mengucap syukur. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk pelayanan-pelayanan yang dijalankan oleh GKJ Pekalongan. Baik itu yang dilayankan oleh majelis gereja, oleh panitia, komisi, kiranya Tuhan menolong, memberkati, sehingga pelayanan boleh berjalan dengan baik dan rencana Tuhan terwujud di GKJ Pekalongan ini, yaitu menghadirkan damai sejahtera. Secara khusus kami berdoa untuk Pak Pendeta Argo Mursito. Tuhan berkati pelayanannya, Tuhan berikan kekuatan, kesehatan untuknya, begitu juga dengan istri dan anaknya, Tuhan berkati. Sehingga pelayanan yang dilakukan boleh membangun jemaat Tuhan yang ada di GKJ Pekalongan ini. Selanjutnya kami juga mohon berkat-Mu keberadaan jemaat-Mu GKJ Pekalongan yang berada di kota ini. Tuhan berkati sehingga satu dengan yang lain bisa bersinergi dalam membangun kebersamaan, dalam memuliakan nama Tuhan melalui hidupnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan doa kami ini. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersama-sama mengucap syukur
pada Tuhan dengan bersama-sama mengumpulkan persembahan. Sebelum kita kumpulkan persembahan yang telah kita siapkan dari rumah kita masing-masing, marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai dasar di dalam kita mengumpulkan persembahan. Firman Tuhan terambil dari Kisah Para Rasul 20 ayat yang ke-35 yang demikian. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab Ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Demikian firman Tuhan untuk dasar kita mengumpulkan persembahan. Marilah kita bersama-sama kumpulkan persembahan yang telah kita siapkan dari rumah kita masing-masing dan juga diiringi dengan pujian dari Kidung Jemaat 393 bait yang pertama dan yang kedua. Jemaat dipanggil untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama-sama aturkan persembahan ini di dalam doa saya hantarkan. Tuhan Allah yang bertahta di dalam kerajaan surga, perkenankanlah kami pada saat ini menghampiri tahta-Mu kembali, mengucap syukur serta terima kasih karena begitu banyak berkat-berkat Tuhan yang telah melimpah pada hidup kami.
Dan pada saat ini Tuhan, kami bersama-sama mengaturkan ucapan syukur kami berupa persembahan, baik itu persembahan mingguan, persembahan bulanan, maupun persembahan mirunggan yang lain. Kiranya Tuhan terima persembahan kami ini. Terlebih persembahan hidup kami Tuhan, kami persembahkan untuk kemuliaan nama-Mu. Terimalah ya Tuhan persembahan-persembahan kami ini, walaupun di dalam kami mempersembahkan ini mungkin banyak sekali kekurangan, bahkan dosa. Tuhan, sebentar kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan sertai perjalanan kami, sehingga kami dapat sampai di rumah dengan selamat. Tuhan, inilah doa kami dan persembahan kami. Semuanya itu kami pinta di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, yang telah mengajarkan doa Bapa kami. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama menyanyikan nyanyian pengutusan dari Kidung Jemaat 249 bait yang pertama, Serikat Persaudaraan. Pulanglah dengan tetap siap sedia mewujudkan kasih setia Tuhan, panggilan Tuhan untuk menghadirkan perdamaian dengan mewujudkan persahabatan dalam kehidupan
dimanapun saudara berada, dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara kini dan selamanya. Amin. Kita nyanyikan Kidung Jemaat 346 bait 1.